program studi penyuluh dan komunikasi pertanian ingin menyeluruhkan suatu inovasi baru untuk para petani di sini. Yang pertama adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluh komunikasi pertanian ataupun praktikumnya. Nah, di sini saya akan menyuruhkan sebuah inovasi, yaitu pemanfaatan limbah jerami padi sebagai pupuk organik dan upaya mitigasi bencana kekeringan bagi pertanian. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pupuk organik dan mitigasi bencana. Nah, sering kita ketahui bahwa para petani di era sekarang ini banyak yang mengeluhkan tentang kelangkaannya jumlah pupuk dan mahalnya harga pupuk. Yang kedua adalah mitigasi bencana. Nah, kali ini para petani itu saya menginovasikan agar untuk kedepannya mitigasi bencana kekeringan yang terjadi di Indonesia sekarang ini tidak mengganggu produksi pertanian yang ada di Indonesia, sehingga produksi tetap aman, terjaga dan lancar. Nah, untuk pupuk organik di sini ada dari jerami padi, dan untuk mitigasi bencana nanti saya akan menjelaskan tentang prediksi iklim, embung sawah terjadi hujan, sumber petani dan sistem tumpang sari. Untuk jerami padi, nah di sini untuk jerami padi kan kemarin itu musim panen raya telah usai. Musim panen raya kemarin itu didominasi tentang tumbuhan padi. Kebetulan kita sendiri menjadi pemasok padi yang terbesar di Jawa Timur, salah satunya. Nah, kebanyakan para petani itu jika tidak mempunyai hewan ternak, jerami padi itu dijual ke para peternak. Namun justru hal tersebut itu bukan sangat disayangkan sih, tapi untuk memanfaatkan sebagai limbah atau pupuk organiknya seharusnya itu juga ditambah. Jikalau para petani itu punya pupuk organik, itu malah justru mengefisiensi pengeluaran untuk pembelian pupuk, dan pemanfaatan jangka panjang itu semakin lama juga semakin meningkat. Nah, jikalau petani itu tidak mempunyai hewan ternak, para petani itu juga bisa memanfaatkan sebagai limbah jerami ini sebagai pupuk kandang ataupun sebagai pupuk nabati. Jikalau petani itu mempunyai hewan ternak, maka jerami itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Nah, pemanfaatan pupuk organik dari nabati dari jerami ini bisa diolah menjadi pembakaran jerami. Yang kedua adalah pengolahan jerami, dan yang ketiga adalah penimbunan dan peletakan jerami. Nah, untuk pembakaran jerami itu para petani itu biasanya ketika setelah panen raya usai, jerami-jeraminya itu dikumpulkan di atas permukaan sawah. Nah, biasanya itu para petani itu membakarnya. Pembakaran di sini ditujukan sebagai bentuk penambahan unsur-unsur karbon yang ada di tanah. Yang kedua adalah pengolahan jerami. Nah, pengolahan jerami menjadi pupuk ini ada yang dengan cara ditambahkan zat khusus. Biasanya ditambahkan dengan IM4, molase, kotoran hewan, urea atau NPK. Nanti jerami-jeraminya itu dihaluskan, dikasih air, terus dicampurkan dengan IM4, molase, kotoran hewan, urea, dan itu nanti ketika sudah berumur 1 minggu atau 4 minggu setelah itu mengering, itu bisa ditaruh di lahan persawahan. Nah, penimbunan dan peletakan jerami biasanya kalau di daerah saya itu ketika sawi itu ditampakkan atau dibudidayakan, sebelum dibudidayakan jerami-jeraminya itu ditaruh di atas galengan ataupun gundukan dengan tujuan untuk memberikan zat nutrisi seperti kalsium, fosfor, kalium, dan lain sebagainya. Biasanya untuk pupuk anorganik ini ditujukan sebelum masa tanam
sebelum masa tanam berlalu. Untuk upaya mitigasi bencana berbagai iklim, sering kita ketahui sekarang ini di Indonesia itu sudah masuk dengan musim kemarau, di mana musim kemarau ini membuat air yang ada di sungai ataupun sumur-sumur warga itu semakin berkurang. Nah, tumbuhan itu perlu air untuk berfotosintesis dan untuk berkembang. Nah, ini contohnya. Ini sumur di daerah desa Jiwut itu merupakan sumur warga ataupun sumur pertanian. Nah, sumur pertanian ini diolah untuk memenuhi kebutuhan ketika musim kemarau tiba. Ini untuk sumber kesejahteraan. Biasanya ketika para petani itu menanam padi, sawi ataupun palawija lain seperti jagung, kacang-kacangan itu biar bisa diambil dari sumber-sumber warga seperti ini ataupun sumber-sumber ladang. Nah, yang kedua adalah penggunaan embung. Ketika zaman sekarang itu era pemerintahan Jokowi ini, pembangunan embung di desa-desa itu semakin lama semakin digalakkan dengan tujuan untuk mitigasi bencana. Ketika air hujan itu masuk ataupun air hujan itu turun, air hujan itu ditampung di embung ataupun pembangkit listrik tenaga air, dengan tujuan ketika musim kemarau tersedianya air itu tetap terjaga. Yang ketiga adalah sistem tumpang sari. Biasanya para petani di desa-desa itu menggunakan sistem tumpang sari untuk perkebunan selingan. Biasanya itu ketika musim penghujan, para petani memberikan ataupun menanam padi, dan ketika musim kemarau seperti ini menanam tanaman jagung dan tanaman-tanaman pokok lainnya. Yang keempat atau terakhir ini pengamatan melalui sekarang itu kan era zaman sudah canggih, bisa dilihat dari website ataupun HP-HP. Bisa dilihat dari website BMKG untuk perkiraan cuaca ataupun perkiraan musim. Ataupun kita bisa datang ke BMKG dan kita melakukan pengamatan secara langsung. Nah, di sini ada sedikit cara untuk membuat pupuk organik diagram. Dari pemaparan materi kali ini mungkin ada yang ditanyakan? Menurut Mas, sistem pemupukan organik nabati atau hewani yang lebih bagus digunakan? Nah, untuk pemupukan dari sistem hewani ataupun nabati itu semua itu bagus, malah justru itu menambah efek daya getar jikalau itu dicampurkan. Namun untuk penggunaan pupuk yang dari nabati itu mudah didapat karena banyak pupuk nabati yang ada di lingkungan seperti pupuk kompos, terus kalau jerami seperti ini ataupun dari dedaunan yang kompos tadi hanya dihimpun, itu malah cukup baik. Beda dengan pupuk dari hewani. Nah, pupuk dari hewani ini ketika kotoran hewan itu langsung keluar, itu harus diolah terlebih dahulu. Kalau tidak diolah maka kotoran-kotoran ini panas, ketika dipegang itu panas dan harus diolah, dikeringkan. Kalau tidak diolah, dikasihkan ke tumbuhan, akan membuat tanaman itu seperti terbakar. Seperti itu. Ini ada ditanyakan? Ya, terima kasih untuk ketersediaannya untuk mendengarkan penyuluhan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.